Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, luar biasa, cerdas, dan sangat brilian apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Badar Bajri mengenai bagaimana mengidentifikasi bid'ah, yaitu rumus mudah mengidentifikasi bid'ah. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi, sobat-sobat. Mari kita tonton, simak langsung videonya, sobat-sobat. Kapan kita hukumi bid'ah, kapan enggak? Oke, lihat 3 perkara ini pada hal tersebut. Nah, ini yang suka pada keder. Akhirnya setiap tahun ketemu kasus yang sama dan mempertanyakan perkara yang sama sama Ustadz. Loh, Ustadz bagaimana sih dengan Muharram? Ustadz bagaimana sih dengan Sya'banan? Tahun depan nih dia lagi nanya begitu lagi, bro. Iya. Dilihat apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melakukannya. Oke, dilihat perkara tersebut apakah Rasul mampu melakukannya. Setelah itu dilihat juga apakah ada kondisi yang mendorong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada masanya untuk melakukan hal itu. Setelah itu ada nggak riwayat yang sahih, riwayat yang ditegaskan bahwa oleh para ulama bahwa riwayat ini diterima makbul, yang menjelaskan bahwa Rasul melakukan sedemikian rupa, begitu. Keotentikan riwayat yang menjelaskan praktek itu ada gak? Gitu. Ya. Lihat 3 nilai ini pada perkara yang kita mau hukumi. Apakah perkara tersebut bid'ah atau tidak? Oke? Kita lihat. Transfer Al-Fatihah buat yang udah meninggal. Oke? Kita mau hukumi, bid'ah nggak ngirimin Al-Fatihah buat abah yang udah meninggal misalnya. Maka kita coba hukumi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu nggak baca Al-Fatihah? Terus kondisi, maknanya ada nggak kira-kira zaman Rasul dulu yang pantas deh Rasul Al-Fatihahin, Rasul kirimin Al-Fatihah, ada nggak? Sahabat-sahabat yang mati membela Rasul, banyak nggak? Mantas pisan di Al-Fatihahin. Iya kan? Setelah itu ada nggak riwayat yang bilang bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kirimin mereka maka sama dengan bid'ah. Ini rumus. Jadi jangan WhatsApp gue lagi deh lu, pedal. Lagi ya. Yasinan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul setahun, haul 2 tahun, haul 3. Rasul mampu nggak baca Yasin? Ada nggak orang-orang yang kira-kira mantas Rasul Yasinin 3 hari, 7 hari? Hamzah, amiknya, yang membela dia sampai akhirnya dibelek jantungnya, bla 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 bla. Ya kan? Setelah itu semua ada nggak riwayat yang bilang bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Yasinin no sohibnya? Ada kan? Maka sama dengan ajib. Apa-apa bid'ah lo. Ya kan? Ente umroh berenang sono sampai Jeddah, nggak usah naik pesawat. Orang kata pesawat bid'ah. Kenapa pakai motor metik segala mio? Katanya. Jangan tak dong lo. Soalnya kan metik bid'ah. Kesian dong, begini kesian ya. Kesian nggak? Siang. Ya Allah, segitu dong otaknya ya. Rasul mampu nggak bikin pesawat? Bukan pembahasan kita, maka yang kita bahas di barang yang bangsa Rasul mampu Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi after all Rasul nggak lakukan, berarti nggak emang tidak mendekatkan diri kepada Allah.
Rasul mampu nggak bikin bikin mic, speaker? Mampu nggak? Kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu bikinin buat Rasul, ya Rasulullah ada speaker. Mungkin nggak? Maka bukan pembahasan kita. Yang kita bahas ini barang-barang yang bangsa Rasul mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Lau kan khairan. Ada perkara-perkara, sikat ya. Ada perkara-perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu melakukannya, tapi kondisi pada saat itu belum tepat untuk dilakukan. Maka apabila setelah masanya dilakukan, tidak juga jadi bid'ah. Rasul mampu melakukannya, tapi tidak Rasul lakukan. Kenapa? Kondisinya belum masuk. Setelah masanya dilakukan, tidak juga jadi bid'ah. Kenapa? Umat sepakat untuk melakukan ijma'. Contoh, membukukan Al-Quran. Rasul bisa nggak kalau mau? Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Banyak hadis menjelaskan alasan Rasul takut. Kenapa? Kusut nanti penulisan Al-Quran dengan hadis, dan Al-Quran belum beres proses turunnya, apa ini itu. Lihat, setelah masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terjadilah yang terjadi masa Abu Bakar, kemudian Umar mendorong untuk mengumpulkan Al-Quran jadi di Mushaf Hafsah, diwariskan ke Umar bin Khattab. Setelah itu di masa Utsman bin Affan baru disatukan dalam satu cetakan yang dicetak pemerintah. Ini yang dibilang Mushaf Utsman nih. Nah, mereka bilang apa-apa bid'ah, no Quran bid'ah. Tuh. Ini menjadi ijma' satu, disepakati oleh dan umat terbaik. Adapun amalan-amalan dan peringatan yang kalian lakukan, tidak ada yang menyepakati kecuali geng kalian doang. Adapun para ahlu sunnah dari zaman ke zaman mengingkari hal tersebut, kalaupun mereka ghuraba, kalaupun mereka minority. Dan kemudian jadi sunnah khulafa Rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Begitupun merubah bentuk Ka'bah. Oke? Merubah bentuk Ka'bah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dibesarin Ka'bah sehingga akhirnya Hijr Ismail masuk ke dalam Ka'bah singkatnya, dan ini banyak kami jelaskan di kajian-kajian kami yang bisa dicari oleh ikhwan atau akhwat semuanya. Semoga dapat difahami maksud kata sunnah dan bid'ah, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, bagaimana sobat-sobat? Sangat mudah dan sederhana. Rumus untuk mengidentifikasi bid'ah. Seandainya penjelasan yang mudah dan sederhana ini belum bisa membuka pikiran para pelaku bid'ah, belum bisa melembutkan, melunakkan hati para pelaku bid'ah, barangkali para pelaku bid'ah ini sudah sampai tingkatan seperti yang dikatakan oleh Allah di firman-Nya, orang-orang yang ditampakkan perbuatan salahnya oleh setan menjadi indah dan baik. Jika sudah sampai pelaku bid'ah pada tingkatan ini, memang sangat sulit untuk membuka hati dan pikiran mereka untuk meninggalkan amalan bid'ahnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.